Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini saya bersama seorang tokoh ya yang benar-benar menjadi sorotan akhir-akhir ini karena di tengah orang yang sudah mulai banyak tidak bersuara ini ada tiba-tiba bersuara tidak tanggung-tanggung melaporkan dua anak presiden dengan dugaan ya tindak pidana korupsi dan juga KKN begitu ya. Ini siapa lagi kalau bukan dengan Ubedillah Badrun. Assalamualaikum Kang Ubed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sarita. Iya, ini apa kabarnya nih Kang Ubed? Baik, harus ditanyakan itu kabar nih sekarang. Masih baik-baik saja. Saya mulai banyak. Sudah mulai banyak. Aneh-aneh. Sudah mulai aneh-aneh sekarang. Ya, tapi saya tenang. Hadapi dengan baik lah. Di kampus masih aman? Ini kan ASN, dosen UNJ. Aman. Karena kan kampus itu magistrorum scholarium, entitas intelektual yang dia memiliki academic freedom kan. Dia punya kebebasan akademik dan kampus ini menjaga kebebasan akademik. Jadi saya mengapa melakukan itu sebenarnya tanggung jawab moral sebagai akademik, sebagai akademisi karena melihat problem ini serius dan ketika ditulis sekedar opini, sekedar misalnya analisis biasa itu tidak akan membuat satu praktek nepotisme, korupsi dan lain-lain itu tidak berhenti. Tapi ketika proses itu dilakukan melalui jalur yang beradab menurut saya, ini kan proses ini ya, due procedure of law. Jadi itu hal yang biasa dan itu cara beradab dalam negara modern kan. Maka bagi saya itu adalah jalan intelektual sebetulnya. Bahwa sebagai akademisi kita mengajarkan integritas di kampus, mengajarkan objektivitas, mengajarkan kejujuran akademik. Nah, ketika ada realitas di luar kita yang bermasalah, nalar apa namanya? Nalar umum sebetulnya ada rasionalitas publik sebetulnya yang ditangkap oleh pikiran saya bahwa rakyat sebetulnya tidak menyukai praktek-praktek KKN. Dan itu sempat disuarakan tahun 98 kan, Mbak Sarita. Tapi dari UNJ sendiri begitu ya, nggak ada tekanan apa-apa. Karena kan saya baca di media baru-baru ini kasih respon juga ya, bahwa UNJ menyatakan tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan oleh Kang Ubed ini karena UNJ adalah lembaga pendidikan tidak akan mau tersangkut paut dengan masalah politik praktis katanya. Oh, iya. Nah, ini menarik nih. Saya adalah dosen UNJ. Saya bersuara tidak mewakili UNJ, tapi mewakili Ubedillah Badrun sebagai dosen yang dalam diri saya melekat identitas UNJ. Karena kan nggak mungkin saya menyembunyikan status saya. Jadi lalu kemudian kalau dibilang tidak mau ikut politik praktis, ini bukan politik praktis. Ini adalah tanggung jawab moral sebagai akademisi ketika melihat sesuatu yang menurut saya tidak beres, saya lakukan ini. Jadi ini nggak ada urusan dengan politik, Pak. Masalah hukum dengan politik emang beda seharusnya, dua hal yang berbeda. Beda, tapi pada titik tertentu dia bisa bertemu, itu soal politik hukum misalnya. Karena kan hukum diproduksi oleh kekuasaan kan, itu politik hukum. Tetapi ketika dalam pidana kasus lain lagi. Pidana ini misalnya, kan orang mengatakan ini politis mau pemilu dan Ubed itu ada kaitannya dengan partai. No, nggak ada. Untuk apa coba? Mengajukan sesuatu yang ini sangat sensitif. Ini anak presiden, Ubedillah siapa? Itu artinya itu penuh risiko, Mbak Sarita. Nah, itu ya kalau sesuatu yang penuh risiko lalu kita maju, itu nekat banget tuh, kan? Nah, itu pertanyaan banyak orang tuh nekat banget. Saya lihat, ya karena saya nggak punya kepentingan politis. Kalau kepentingan politis lalu kemudian di framing kemana-mana, ya itu kan risiko yang mungkin terjadi kan? Mereka nggak tahu siapa saya. Gitu. Ya itulah karena ketika ada seseorang berani melaporkan anak presiden ke KPK begitu dengan tuduhan tindak pidana korupsi, langsung pribadi pelapornya yang dibahas ini, bukan hanya masalah kasus dugaan korupsinya, tapi masalah pelapornya ini juga dibahas, beredar katanya simpatisan PKS, simpatisan ormas terlarang. Ya semuanya mendadak ini ya menjadi gitu. Ormas terlarang ya ini kemudian juga ada
aktivis 98 begitu, dianggap sepertinya mengklaim sebagai aktivis 98 katanya. Ini mengapa mengatasnamakan aktivis 98? Jadi pertama bahwa saya tidak ada hubungan dengan partai politik. Saya datang ke PKS itu diundang karena keilmuan saya, memberikan pelatihan, memberikan misi seminar di partai. Lalu saya diklaim sebagai kader partai itu, ya enggak lah. Saya itu juga ngajar di kader-kader PDIP. Bahkan saya mementori kader PDIP juga sampai jadi gubernur misalnya. Ada loh, Pak. Lalu saya dituduh, oh Ubed kader PDIP gitu. Kan enggak. Jadi akademisi itu dia punya ilmu kan. Yang ilmu ini dibutuhkan oleh partai politik. Tidak hanya PKS. Jauh sebelum PKS, saya memberikan pikiran-pikiran saya di kader-kader PDIP, juga kader-kader Partai Demokrat, bahkan di generasi muda Golkar. Nanti bisa dicek sama orang-orang yang pernah mendengarkan saya di partai-partai itu, yang pernah intensif bertemu dengan saya. Jadi itu keliru kalau soal saya itu orang partai. Tidak hanya itu ya, bahkan hampir semua partai. Hampir semua partai, bahkan partai-partai kecil juga. Ya, dan itu bagian dari kekuasaan juga partai-partai itu. Bagian dari koalisi. Jadi lalu saya disebut anggota partai juga, enggak kan? Jadi enggak logis itu. Menyimpulkan satu peristiwa dari satu data yang sangat permukaan. Itu kan keliru. Tapi sebenarnya memang ingin ditarik ke jalur politik tadi ya. Jadi kesannya ini masalah politik bukan masalah politik. Hukum. Seperti padahal, ada upaya itu. Semangat saya adalah negara ini sudah merdeka 77 tahun ya lebih. Kemudian reformasi sudah 23 tahun. Nah, saya melihat negara ini ternyata indeks persepsi korupsinya buruk. Angkanya 37. Dari skor antara 0 sampai 100. Nah, kalau kemudian saya gelisah, ini kan saya bertanya, ini ada apa? Nah, dalam teori, saya membaca bukunya Yoshihara Kunio itu, ada istilah erzat kapitalisme. Dan ciri dari erzat kapitalisme adalah munculnya pengusaha-pengusaha baru yang karena ada relasi dengan kekuasaan misalnya. Nah, saya melihat ini salah satu problem yang membuat korupsi terus merajalela. Kita pernah ngalami di masa Orde Baru ya. Di masa Orde Baru dan kemudian sekarang terjadi begitu. Ini akibat dari pola itu. Relasi kuasa antara pengusaha-pengusaha ini dengan tapi kekuasaan. Orang banyak bertanya-tanya, ini kok laporkan kalau nggak terbukti bagaimana begitu? Apakah sudah? Nah, karena orang menganggap ini, mungkin kita bahas lagi ya, meskipun sudah banyak dibahas di media ya tentang dugaan tindak pidana ini, karena ada perusahaan ya gabungan antara dua anak presiden, Kaisang, Gibran, dan satu orang AP ya inisialnya yang merupakan anak dari petinggi PT SM. Di mana PT SM ini adalah tersangka kasus pembakaran hutan begitu yang sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup 7,9 triliun begitu ya. Dan yang menariknya ini mungkin menjadi background ya, ketika perusahaan gabungan itu dibuat ya oleh 3 orang tadi itu, 2 anak presiden dan 1 dari anak PT SM itu bulan Januari, dan kemudian 1 bulan kemudian bulan Februari keluarlah keputusan Mahkamah Agung ya atas kasus pembakaran hutan itu, di mana dendanya turun dari tadi 7,9 M menjadi 78 miliar. Jadi dari triliun menjadi miliar. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan ya. Tapi ini kan bukti-bukti. Orang menganggap ini begini Kang Ubed. Ini kan masih asumsi begitu loh. Semacam ini kan asumsi, spekulasi begitu ya. Buktinya apa begitu. Cuma ada fakta itu saja, satu begini, terus langsung mengatakan bahwa ini ada hubungannya, korelasinya. Kan yang mengeluarkan putusan itu Mahkamah Agung begitu. Iya, itu kan sama dengan orang bilang itu kan koeksiden, jadi kebetulan aja gitu kan, disambung-sambungkan ya. Iya, spekulasi lah ya. Kalau fenomena-fenomena itu berulang, keganjilan itu berulang, itu nggak kebetulan. Ada kemungkinan kita bisa menganalisis bahwa itu tidak kebetulan. Misalnya keganjilan yang berulang itu kan pertama misalnya tadi ya putusan Mahkamah Agung
yang kemudian dendanya berubah menjadi 78 miliar misalnya. Itu kan keganjilan, tanda tanya. Yang kedua, ada penyertaan modal dari Ventura. Yang perusahaan Ventura ini ternyata berjejaring dengan PTSM. Diberikan pada perusahaan yang baru berdiri. Dan itu anak muda. Dan ternyata perusahaan ini ada anaknya presiden, dengan ada anaknya petinggi PTSM. Lalu ini apa juga ini kebetulan? Tanda tanya kedua. Yang ketiga, beberapa bulan kemudian, salah satu anak dari Bapak Presiden itu membeli saham di Bursa Efek dengan 188 juta lembar saham dan nilainya 92 miliar. Apakah ini juga kebetulan? Di saat yang hanya selang 10 hari, tanggal 8 ke tanggal 17, hanya selang sepekan, petinggi PTSM ini, namanya GS, yang punya anak yang tadi bergabung bisnis dengan anak presiden, diangkat menjadi duta besar. Apakah ini juga kebetulan? Ini terlalu banyak kebetulan. Jadi, terlalu banyak kebetulan. Tapi tetap saja, kalau masalah denda tadi jadi 7,9 triliun menjadi 78 M, itu kita tidak tahu apa pertimbangan hakim kan? Mungkin ada pertimbangan itu hukumnya. nanti urusan KPK yang punya untuk membuktikan itu. Karena kan peristiwanya sudah terjadi dan itu empirik, udah inkrah juga, dan ternyata anak perusahaan dari PTSM ini tidak hanya satu yang bermasalah. Ada dua lagi tuh yang kasusnya sekarang tidak jelas. Jadi ada kebetulan lagi kedua, kasusnya mandek, ya. Kasus pembakaran hutan anak perusahaan PTSM, lainnya mandek. Apakah itu kebetulan? Jadi keganjilan ini membuat kita gelisah. Kalau seperti ini kemudian kita tidak ungkap, kan menimbulkan banyak interpretasi. Nah, ini kan melaporkan kan pasti harus ada buktinya dong ya. Itu kalau itu kan fakta yang sudah diketahui publik sebenarnya semuanya. Tapi bukti yang dikantongi oleh Kang Ubed ini apa? Ya, pertama kan ini menyangkut ada perusahaan yang mendapatkan bantuan Ventura itu. Nah, perusahaan ini ada anak presiden, ada anak petinggi PTSM. Ya, kita harus tahu dong legalitas perusahaan ini betul nggak. Lalu kita diskusi dengan teman advokat yang juga aktivis 98, namanya Ahmad Wakil Kamal itu. Ya, dia bilang ada cara yang legal untuk mengetahui sebuah perusahaan. Itu lewat Kementerian Menkumham, dan itu ada caranya tuh. Ternyata ditemukan memang ada perusahaan. Kita dicari info di Kumham. Ada di situ. Ada perusahaan yang memang didirikan oleh orang-orang yang tadi saya sebutkan. Jadi Kang Ubed mengantongi bukti nyata bahwa benar ada perusahaan gabungan antara Gibran, Kaisang, dan AP yang anak dari petinggi PTSM. Betul. Jadi fakta ini tidak bisa dibantah dong berarti nggak bisa. Karena sudah ada bukti hitam di atas putihnya dari Kumham. Betul. Ya, bahwa memang ya selalu mengatakan apa nggak boleh anak presiden berbisnis begitu ya. Ya memang boleh saja, tapi kalau bisnisnya dengan anak yang perusahaannya tersangka pembakaran hutan, ini kan menjadi tidak etis. Setidak-tidaknya tidak etis ya, karena seorang hakim saja bertemu ngobrol saja dengan orang berperkara tidak boleh. Apalagi ini bukan ngobrol ini ya, pejabat bisnis bareng dengan orang berperkara. Jadi makanya menurut saya ya orang-orang menjadi pejabat publik perlu mengerti juga public ethics itu seperti apa. Dan itu nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita menghadirkan good governance. Kan itu penting untuk menjaga itu. Ini ada perusahaan bermasalah. Ya, yang perkaranya juga ada yang belum dituntaskan. Petinggi ini punya anak. Anaknya mau, misalnya kalau kita berasumsi bahwa ini kemauan dari anak petinggi PTSM, anaknya mau kerjasama membuat perusahaan dengan anak presiden. Kalau anak presiden itu punya pemahaman ya tentang public ethics, dia mesti ngecek siapa AP ini, dia anak siapa, ya kan? Anak siapa? Oh ternyata anak ini, oh ternyata anak perusahaannya ini ternyata ada banyak masalah. Mestinya secara etis menolak dia. Tapi ini sepertinya, maaf ya, berjalan begitu saja dan dalam tanda petik menikmati, gitu. Kan itu dalam tanda petik ya. Nah, karena kemudian ternyata ada perusahaan Ventura yang kemudian firma Ventura yang kemudian memberikan ada perusahaan Ventura yang memberi suntikan penyertaan modal ke
perusahaan gabungan Perusahaan tadi, gabungan di mana perusahaan Ventura itu jejaringnya ke PT, Ke PT SM. lagi-lagi ke Betul. PT SM. Kebetulan lagi ini Kebetulan ya. lagi. Kebetulan yang keberapa ini ya? Oh itu udah Jadi- yang ke-6 itu. Iya, jadi Ya kan, ada kebetulan. sama lah kemudian ternyata petinggi PT SM itu menjadi duta besar. Itu kan ada sesuatu. Ya, tapi itu Kita- kan kalau kita duta tidak- besar kan hak prerogatif presiden juga Iya, ya. kita tidak menuduh, Iya. tetapi menurut Bukan presiden, ya. presiden itu kan punya tugas, kewajiban waktu disumpah coba dengar kalimatnya presiden itu, tidak menerima apapun yang melanggar hukum, baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung tuh dia terima langsung, yang tidak langsung yang bisa saja model-model semacam itu loh. Iya, iya. Itu kan ya memungkinkan begitu. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang dianggap aneh kalau kemudian kita melakukan langkah hukum semacam ini. Jadi ini kayak deja vu ya, dulu kita kalau zamanan dulu kan kita lihat ya itu anak-anak presiden itu zaman Orde Baru ada yang Oh, bisnis iya. cengkeh lah, mobil lah, Iya, tol betul, lah, betul. semualah segala bidang. Ini kalau ini mungkin orang heran, kita bersyukur anak presiden kita cuma bisnis pisang ya, kuliner begitu ya. Tapi ternyata ini sekarang bergulir Luar biasa, dia masuk ke bursa juga kan, Membeli, saham, kemudian juga membeli Persis Solo Persis Solo sahamnya Ya, itu. lumayan signifikan ya. 40%. Itu saham mayoritas itu. Ya, artinya karena ada dengan yang lain juga kan membeli saham di Persis Solo itu. Jadi itu juga tanda tanya berikutnya ya. Tapi ini luar biasa. Ya saya kira juga ini menjadi pelajaran berharga ya bahwa hati-hati loh anak pejabat itu di dalam masuk ke ranah bisnis. Kalau itu kemudian memicu pertanyaan publik, ya harus siap juga dipertanyakan dan bahkan bisa berperkara. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan publik juga ya, ini kenapa kan banyak yang ketika Kaisang ya membeli saham 92M ya di bursa, orang banyak bertanya ini masa jualan pisang baru berapa tahun bisa beli gitu. Nah, akhirnya orang ya berspekulasi sebenarnya ini ya, jangan-jangan uangnya dari mana? Mungkin ya ini jawabannya dari sini begitu ya. Iya. Atau mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kenapa sih kasus pembakaran hutan ini kok terus saja terjadi dan yang dihukum suka yang bawah-bawahnya saja, perusahaannya tidak ada? Mungkin ini jawabannya ya, Kang Ubed. Ini harus dibuktikan. Karena kan teman-teman pejuang lingkungan juga banyak sekali menemukan kasus-kasus yang semacam itu. Nah ini juga menjadi langkah penting bagi KPK untuk mengakhiri praktek-praktek kejahatan lingkungan kan. Kalau ini kemudian terbukti ya Mbak, itu pekerjaan luar biasa. Kita memerlukan satu contoh ya, dan ini bisa menjadi legacy KPK sebetulnya untuk mengakhiri praktek yang merugikan negara sebetulnya, karena kerugian lingkungan itu panjang, makanya angkanya sampai 7,9 triliun itu artinya betapa rusaknya lingkungan akibat dari pembakaran hutan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu. Kita lanjutkan lagi ya, kita berbincang dengan Kang Ubedillah Badrun begitu ya. Pasti banyak yang melesetkan Ubedillah Kadrun. Iya betul. Sudah muncul tuh Mbak di medsos. Itu biasa lah. Iya, itulah yang mau saya tanyakan. Biasanya kalau sudah ada langkah seperti itu, pribadi selalu ini pastilah yang dikaitkan macam-macam ya. Ya, macam-macam. Bahkan ada yang meragukan aktivisme saya. Iya, itu yang saya baca di media juga ada yang berkomentar. Immanuel Ebenezer ini mengatakan aktivis 98 itu apa? Paling jangan-jangan dikenal cuma di kampusnya. Nah, ini mungkin cerita kiprah Kang Ubed ini mungkin banyak yang belum tahu. Kalau saya sudah tahu sebenarnya ya. Banyak jejak digitalnya, tapi ini silahkan ini. Itu pertama ya mungkin ya Immanuel Ebenezer itu jarang baca. Kan orang kalau sebelum menyampaikan sesuatu mungkin dia mesti cek dulu dong. Jejak digital seseorang kan ada semua. Dan bisa cross-check juga secara akademik, secara ilmiah. Teman-teman dia siapa, cek sama temennya. Siapa saya. Itu pasti ketemu. Kalau dia nggak ketemu berarti mungkin posisi Noel itu, posisi aktifnya bukan di lapisan ini. Dia di lapisan lain. Saya pakai posisinya begini ya. Untuk menghindari kata menghindari kata sebenarnya. lainnya, kira-kira gitu. Jadi ya saya adalah pendiri FKSMJ. Apa itu? Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta. Jadi cek semua aktivis FKSMJ. Dan FKSMJ adalah salah satu motor penting gerakan reformasi 98 yang menduduki DPR. Saya juga ketua HMI MPO tahun 98 pada masa itu. Jadi ketua Senat juga dulu ketua ya? Senat UNJ ini dulu IKIP Jakarta. Jadi ya silakan cek siapa saya sesungguhnya. Dan setelah itu ya
kita bisa melihat, bahkan mungkin juga bisa dicek ke jurnalis. Jurnalis yang paling intens pada saat itu untuk mewawancari saya, pada saat saya berhadapan dengan gas air mata, dengan bahkan saya sempat diciduk Mabes Polri ketika saya demonstrasi sekitar tahun 95 sebetulnya. Waktu itu Golkar ada kesalahan kalimat dari Pak Harmoko, saya kritik dan bahkan minta Golkar dibubarkan. Saking kritis, mungkin agak radikal begitu ya, agak emosional juga mungkin. Di Kejaksaan Agung saya demonya pada waktu itu. Saya diciduk oleh Mabes Polri dan semalam lah di situ. Sama Ray Rangkuti juga. Jadi kalau ngecek saya bisa tuh yang populer, yang cukup populer, Ray. Bener nggak Ray, Ubed itu aktivis? Saya tanya dia. Saya kira banyak itu dengan ya mudah. yang... Mau tanya siapa lagi, Musarbini, mau tanya Rama. Kan orang Noel itu juga ditanyakan sebenarnya posisinya waktu 98 itu di mana. Jadi bisa dicek lah. Yang jurnalis yang paling dekat dengan saya pada saat saya demonstrasi di jalan sampai menduduki MPR itu, paling intensif mewawancari saya adalah Mas Bambang Wisudo, jurnalis Kompas. Itu silakan cek. Nah, dia yang mengikuti saya sejak saya masih jadi ketua Senat. Jadi Awal-awal itu. latar belakangnya orang kan selalu menanyakan, ini pasti barisan sakit hati atau kebencian gitu ya. Kebencian dengan Jokowi, anti Jokowi atau apa dendam. Selalu latar belakangnya itu motivasinya itu yang ditanyakan orang. Motivasinya itu kalau motivasinya dendam, kecewa, itu sangat kacangan lah ya. Jadi nggak substantif. Saya kecewa apa? Biasanya orang pecatan ini belum berat pecat ya. Saya nggak dipecat di kampus misalnya. Kemudian saya juga nggak kecewa siapa yang misalnya pilpres itu enggak. Apa saya pendukung siapa kan enggak. Saya pengkritik Prabowo juga misalnya. Bisa di tracking di media. Dan memang ini bukan ujuk-ujuk benci Jokowi ya, karena zaman SBY juga dulu kritis juga. Oh iya, bisa dicek juga. Semua ada datanya. Waktu zaman SBY, kalau tulis di googling Ubedillah SBY itu kelihatan bagaimana kritik saya pada SBY, termasuk juga pada saat masa rezim Megawati. Jadi memang saya pernah dituduh macam-macam kan ketika saya mengkritik rezim Soeharto, orang menuduh saya orangnya PDIP ya kan, karena saya juga ikut misalnya aksi di PDIP pada peristiwa 27 Juli kan, pada waktu itu. Kemudian ketika saya mengkritik ke Habibie, ya saya masih dianggap kelompoknya Megawati. Karena saya nasionalis dalam soal kepentingan nasional ya. Ketika Megawati berkuasa, Gus Dur berkuasa, ya saya masih mengkritik, masih di labelingnya itu kelompok Megala gitu barisannya. Ketika Megawati berkuasa, saya kritik juga. Nah baru kemudian dituduh saya bagian dari Orde Baru misalnya. Lalu tuduh lagi ketika SBY mendirikan ini, ya saya orangnya SBY gitu. Begitu SBY berkuasa, saya kritik keras juga. Mereka menuduh ini Ubed ini kadernya partai yang tadi disebutkan misalnya. PKS misalnya. Barulah jadi PKS akhirnya. Aduh, PKS terus lalu mereka sebut ya sering datang itu kan karena keilmuan kan. Iya, kalau SBY saya baca di masalah kasus Senturi banyak juga bersuara ya Kang Ubed. Jadi bukan ujuk-ujuk memang mengkritik. Jadi mungkin orang mengatakan ini Kang Ubed ujuk-ujuk langsung melaporkan anak presiden, bukan? Iya, kalau dari jejak digital banyak, demikian juga karya tulisnya. Mungkin pernah dulu ya viral tulisan tentang istilah kleptokrasi. Nah, ini penulisnya ternyata ya. Saya juga baru tahu. Mungkin itu yang dari kleptokrasi itu yang melatar belakangi keinginan Kang Ubed untuk kemudian melaporkan anak presiden. Jadi ketika Indonesia tahun 2020 indeks persepsi korupsinya angkanya 37, saya gelisah di situ. Lalu saya menulis di media mainstream yang cukup populer ya. Judulnya 7 tahun Jokowi New Kleptokrasi. Nah, dari situ kemudian saya melihat kok masih terus praktek korupsi kan. Saya penasaran. Kira-kira teori apa yang bisa menjawab persoalan ini? Lalu mengapa sih korupsi terus merajalela? Ketemulah beberapa referensi lama ketika jelang jatuhnya rezim Orde Baru itu,
tadi yang saya sebut Yusi Harakunio menulis satu artikel penting dan itu kan menjadi dibukukan yang membahas isu sentral soal erzat kapitalisme itu. Kesimpulannya munculnya pengusaha-pengusaha baru itu ternyata tidak lepas dari kelekatannya dengan relasi kekuasaan. Nah, teori itu yang penting untuk membaca apa yang sudah terjadi di Indonesia saat ini. Itu terulang lagi. Lalu muncullah kasus-kasus itu. Lalu saya cek, oh ternyata ini anaknya petinggi ini ya. Itu yang kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting yang membuat saya, ini perkaranya sebetulnya perkara yang bisa diadukan ke KPK. Jadi itu latar belakangnya, karena kan banyak juga yang mulai menarik-narik, ini kan tahun politik, biasa di tahun politik, karena ujung-ujungnya ini kan sekarang kebetulan memang banyak yang melaporkan, Ganjar Pranowo dilaporkan, ada ini, wah ini jangan-jangan memang ingin pembunuhan karakter karena masalah persaingan politik begitu. Jauh lebih substantif adalah kepentingan untuk menghadirkan bahwa bangsa ini harus bebas dari KKN. Ini perintah TAP MPR. TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu tentang penyelenggara negara itu harus bebas dari KKN. Jadi saya sesungguhnya menjalankan perintah TAP MPR itu. Lebih dalam lagi, itu fungsi intelektual sebetulnya. Kita nggak bisa diem kalau melihat sesuatu yang bertentangan dengan objektivitas, bertentangan dengan rasionalitas. Karena itu bagian integral dari seorang intelektual kan. Ada kritisisme yang melekat. Jadi kalau kemudian dibilang ini karena tahun politik apa? Kan kalau kasusnya itu 2019 baru saya akan bicara itu. Kan ini peristiwanya gara-gara juga Kaisang membeli saham 92 miliar. Itu baru akhir tahun kemarin. November 2021 ya, sehingga kemudian membuat pertanyaan publik waktu itu ya, bukan hanya betul. Kang Ubed saja, semua dari Rizal Ramli, semua menanyakan. Termasuk Ray Rangkuti juga mempertanyakan, minta agar Pak Jokowi menjawab. Iya, kok bisa jualan pisang beli saham 92M ya? Betul. Ya, terus katanya orang anak pejabat mana bisa masa nggak boleh kaya begitu ya? Kalau nggak ada peristiwa itu, mungkin tidak ada peristiwa yang sekarang saya lakukan. Itu yang melatar belakangi karena betul. Jadi bukan karena kebencian, karena memang mengusik akal sehat lah. Kalau orang berpikir pasti bertanya, loh jual pisang kok bisa beli gitu ya. Betul. Dan itu tidak bisa disalahkan ya, karena kita semua punya otak, semua punya pikiran yang pasti mempertanyakan hal itu. Dan sehingga, tapi Kang Ubed ini menelusuri lebih jauh, bukan hanya sekedar mempertanyakan, menelusuri lebih jauh sehingga ketemulah data-data itu bahwa ada perusahaan gabungan antara anak presiden dengan PT dengan AP ya, anak PTSM yang sedang bermasalah begitu ya, hukum. Petinggi PTSM ini menjadi duta besar. Ya, yang tersebut sekarang, itu ya. Yang tersebut itu. Jadi ini kemudian, tapi begini, kembali lagi biasanya harus siap dong ya. Selalu lah biasanya di doxing ya, biasanya lah dicari kesalahan. Setiap orang punya aib. Ini jangan-jangan ntar lagi nih aibnya Kang Ubed ini nauzubillah min dzalik. Mungkin kadang-kadang mainnya itu seperti itu biasanya. Buzzer mungkin bekerja doxing, HP disadap, atau ada tukang bakso mangkal atau apa begitu. Saya kira kita mesti masuk pada area negara ini harus dibawa ke konsep negara modern. Salah satu ciri negara modern adalah dia matang secara demokrasi. Jadi ketika orang melakukan kritik atau orang memperkarakan hukum dari bagian dari elit kekuasaan misalnya, dia adalah langkah beradab dalam negara modern. Itu adalah cara yang dijamin oleh konstitusi, oleh undang-undang, sehingga kalau dalam istilah hukum ada tadi saya sebut sebagai due process of law ya. Jadi itu cara beradab. Saya tidak menggunakan cara jalanan. Kalau cara jalanan, ya saya langsung itu udah tuduhan misalnya, kan langsung. Ini cara beradab lewat institusi terhormat namanya KPK. Nah, biar KPK yang nanti membuktikan betul enggak itu kan. Itu kan sesuatu yang sederhana, ini biasa di dalam. Bahkan mengatakan kalau nggak terbukti salah berarti ini dong penyebar berita bohong gitu kan, hoax. Jadi beda jalur ini. Kalau due process of law itu dia tidak bisa dikatakan sebagai berita bohong, karena itu
perlu uji kan. Belum diuji memang. jadi pada saat Kang Ubed mengatakan itu, Kang Ubed juga belum tahu benar atau tidaknya karena belum dibuktikan. Kan ujungnya nanti KPK. KPK yang membuktikan, pengadilan yang membuktikan. Terus kalau setiap orang yang mengadukan langsung diadukan lagi, oh itu kapan hukum bisa tegak? Ya kan, dan saya kira ini juga momentum untuk KPK dan seluruh penegak hukum ya, untuk memposisikan diri bahwa hukum mesti tegak. Jadi upaya-upaya menyerang seseorang yang melakukan jalan beradab lalu diserang secara personal itu adalah cara yang tidak beradab dan cara masa lalu yang harusnya kita tinggalkan. Maksudnya fokus pada substansi permasalahan gitu ya. Loh, di KPK, karena kita memerlukan satu situasi baru dalam menjalankan negara ini. Karena sudah pasti Kang Ubed ini adalah ya bagian masyarakat ya yang bukan penegak hukum sehingga tidak punya instrumen untuk membuktikan secara yang bisa dilakukan hanya dugaan awal tadi saja ya. Yang dilaporkan ke KPK karena orang banyak menanyakan ini ada bukti nggak, ini hanya tuduhan. Ya pasti hanya dugaan awal ya. Kalau bukti permulaan kan kita sudah bawa lah, bukan minimal ya. Sebetulnya kita nggak mau ceritakan ya, karena ini KPK yang tahu apa yang ada di dalam bukti-bukti permulaan itu yang kami lampirkan. Dan nggak bisa saya sebutkan. Tapi satu tadi sudah disebutkan ya bahwa memang ada dokumen kepemilikan perusahaan. Ya, diantaranya. Jadi memang itu jelas. Dan kalau kita lihat statement dari anak presiden tidak ada satupun yang membantah ya bahwa memang ada kerjasama dengan anak PTSM ini, petinggi PTSM, yang dilakukan hanya mengatakan ya silakan dibuktikan, kalau silakan diproses gitu. Kalau salah di tengah saja. Itu cara bagus saya kira yang dilakukan oleh Gibran ya, bahwa dia mengerti tentang bagaimana hukum bekerja, ya buktikan gitu. Dan itu seharusnya begitu. Yang repot kan nih yang mirip ya mungkin juga buzzer ya. Jadi menurut saya kita melihatnya secara dewasa ya, secara objektif. Tapi kalau bicara pembuktian itu juga susah juga ya, Kang Ubed, karena begini, ya memang terbukti, memang benar ada anak presiden mempunyai perusahaan gabungan bekerja sama dengan anak PTSM yang bermasalah. Tetapi apakah ini langsung bisa dihubungkan ya bahwa ada hubungannya dengan kasus hukum dari PTSM ini, sementara yang memutuskan kasus hukum ini kan adalah Mahkamah Agung, beda institusi. Dari mana nanti ini bisa terbukti ada intervensi gara-gara ini begitu? Enggak, kita nggak larinya ke sana. Itu urusan KPK. Untuk membuktikan apakah ada praktek-praktek korupsi di situ, di antara putusan-putusan hukum itu, dan apakah juga ada kemungkinan apa yang disebut dengan tindak pidana pencucian uang. Itu KPK. Membuktikannya tentu lebih kompleks ya. Karena KPK yang punya otoritas. Saya kan nggak punya otoritas mengecek sirkulasi uang dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Saya bisa ditangkap karena melakukan sesuatu yang bukan otoritasnya. Jadi hanya baru dugaan awal saja berdasarkan kebetulan tadi yang terlalu banyak sehingga terlalu tidak masuk akal kalau dikatakan kebetulan saja begitu ya. Betul. Misalnya kalau kita anggap itu kalau di bahasa hukumnya itu ada kan praduganya itu misalnya ada laki dan perempuan dalam satu kamar hotel, meskipun kita tidak menyaksikan benar atau tidak zina, tapi itu kan sudah patut diduga kuat, kira-kira begitu. Kira-kira patut diduga karena memang berada berdua di dalam kamar. Betul. Perkara apakah benar melakukan atau tidak itu biar tugas kepolisian ya. Tapi nyatanya ini sudah hukum, berduaan nih, gitu ya. Betul. Berduaan dalam satu perusahaan nih, gitu ya. Kira-kira itu perumpamaannya ya. Makanya menjadi pejabat publik, menjadi anak pejabat publik, jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan dugaan-dugaan yang seperti itu. Diduga kuat seperti itu karena asumsi publik langsung lah ya. Ada ini ya pasti ada sesuatu dong begitu kan ya. Betul kok ini anaknya pejabat PTSM. Dengan kebetulan lainnya dengan hukumannya tiba-tiba jadi cuma 70 bulan. Wajar ya ada dugaan kuat lah sebenarnya ini ya kalau dikatakan meskipun belum terbukti. Kalau kebetulan terlalu banyak kebetulan di situ. Maka menimbulkan tanda tanya. Nah, ya jadi mungkin ini tugas selanjutnya ya untuk dibuktikan oleh KPK meskipun pasti akan sangat sulit ya. KPK-nya lagi kayak gini ya. Nah, iya itu yang menjadi sorotan. Tapi saya beberapa Harun Masiku aja nggak ketemu. Itu PR besarnya Pak Firly ya dan kawan-kawan. Tapi saya lihat
kasus sekarang ada OTT ya, itu kan artinya KPK mulai mau menunjukkan taringnya. Dan ini momentum bagi KPK juga menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kalau ini sampai selesai dengan baik, saya kira itu KPK akan kembali menemukan kepercayaan publik yang sangat luar biasa. Iya, tapi kembali lagi ini ke Kang Ubednya sendiri, kan ini ASN ya. Oh iya. Nah ini kan minimal ya, kalau nggak dipecat minimal kehambat lah naik pangkat atau karir ini, saya yakin. Saya hanya ada di zaman Orde Baru, ASN nggak boleh kritik. Ini sudah era reformasi. Kritik itu adalah gizi demokrasi. Ini mungkin bisa nanya juga ke Mas Nadi misalnya, bahwa kan kampus ini merdeka. Kebijakan kampus merdeka. Di antara ciri kampus merdeka adalah memberi ruang bagi kritisisme sebetulnya. Dan inovasi dan kreativitas tuh hanya mungkin muncul ketika ada sikap kritis. Jadi lalu kemudian dosen ASN nggak boleh bersikap kritis itu kemunduran. Tapi kekhawatiran maksudnya konsekuensinya itu pasti ada dong, pasti ada sebenarnya. Ini berpikir nggak nanti akan berpengaruh ke karir, berpikir ke arah situ nggak ini Kang Ubed? Ya saya sudah mengkalkulasi resiko-resiko itu. Ya resiko lah ya. Dan saya hari ini dan kok perasaannya lega aja gitu. Karena nggak ada kepentingan apa ya. Ini soal masa depan Republik. Negara mau dibawa kemana? Kalau praktek korupsi terus merajalela. Lalu nggak ada yang bersuara begitu. Ya sudah, saya maju. Silakan teman-teman akademisi lain menilai saya. Saya kenal dengan banyak profesor dan mereka tahu kredibilitas saya. Juga banyak beberapa filosof dan saya, karena juga dulu saya kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Tridharma. Dan saya sering juga diskusi filsafat dengan banyak orang, dan artinya mereka tahu integritas saya dalam soal akademik, dalam soal intelektualitas. Dan dosen itu punya tugas 3 yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi. Pertama adalah pendidikan, dia mesti mengajar, ada transfer of knowledge di situ, ada transfer of value di situ. Tapi juga tidak hanya mengajar, dosen juga harus riset. Ya, saya melakukan riset. Sebagai dosen punya kewajiban untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, dosen harus melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu tafsirnya 2, yaitu mengabdi secara tekstual kepada masyarakat melalui kegiatan membantu masyarakat, memberikan pelatihan dan lain-lain. Juga yang dimaksud pengabdian pada masyarakat adalah membela masyarakat, melakukan pembelaan pada masyarakat. Itu tridharma. Jadi apa yang saya lakukan sesungguhnya adalah bagian dari tridharma perguruan tinggi. Dan saya mentaati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Lalu saya dilarang begitu. Seharusnya malah mungkin diberi penghargaan ini ya, karena berintegritas lah, bisa dikatakan integritas di kalangan mungkin banyak orang yang sekarang ragu-ragu untuk berusaha, mungkin untuk bersuara ya, untuk mikir dulu untuk bersuara. Saya aja kadang-kadang mau bicara agak takut-takut sekarang ini. Tapi ya syukur, mudah-mudahan dari tadi 3 tugas dosen adalah pertama tadi pendidik atau mengajar. Ini juga mungkin bisa mengajar juga ke kita agar sudah tidak perlu lagi takut bersuara begitu. Untuk betul. Jadi ini kan secara langsung juga menjadi edukasi publik ya. Bahwa menyuarakan kebenaran itu tidak perlu takut. Yang penting kita caranya beradab, santun. Saya tidak menggunakan cara-cara jalanan kan. Ini cara benar kok. Dan tidak ada kepentingan pribadi begitu ya. Kepentingan pribadi saya apa? Saya sudah ya memilih jalan ini. Jalan sebagai akademisi, sebagai intelektual. Dan negara harus dibawa menjadi negara maju ke depan. Jadi ya itu ya, dosen karena sekarang ini di situ, ya. Demo sudah mungkin gara-gara COVID ya. Sekarang ya saya bilang ini harga minyak goreng naik aja gak ada yang bersuara tuh. Coba zaman SBY sudah demo di Makassar, mungkin udah bakar ban ini. Iya. Ya, jadi mungkin di era sekarang ini mungkin terlelap oleh COVID atau bagaimana harapannya? Saya kira kaum intelektual itu adalah aktor utama ya di dalam hampir seluruh perubahan sejarah peradaban. Kita melihat peristiwa revolusi Prancis. Itu kan karena gagasan-gagasan kaum intelektual. Juga peristiwa-peristiwa perubahan-perubahan besar ya, baik di Eropa, Amerika Latin, Timur Tengah. Itu ada peran-peran besar intelektual. Jadi kalau akademisi itu diam melihat sesuatu yang buruk, menurut saya
dipertanyakan posisi intelektualnya. Karena kan sesungguhnya kita juga sebagai ASN itu kan aparatur sipil negara. ASN itu bukan ASP ya, Mbak Sarita. ASN tahu? Apa? Aparatur sipil penguasa. Jadi ASN itu makanya istilahnya ASN, bukan ASP. Artinya apa? Sebagai aparatur sipil negara, orientasinya untuk kepentingan negara. Bukan kepentingan. Penguasa itu sementara kok. Paling 5 tahun, 10 tahun, ganti lagi. Jadi ketika kita orientasi pada kepentingan negara, ketundukan pada kepentingan bersama bangsa ini, ya itulah aparatur sipil negara. Dosen tugasnya 3, tugas negaranya itu 3, ya itu yang dilakukan. Dan apa yang kita lakukan menyuarakan kebenaran ini bagian dari Tridharma, dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, mungkin ini menggugah juga ya bagi kita semua ya untuk karena banyak juga yang akhirnya terpaksa mungkin menjual intelektualitasnya ya. Meskipun punya posisi jabatan, bukan hanya dia melihat ketidakberesan ini, tapi malah justru sebaliknya membela begitu. Banyak juga yang. Nah, ini juga saya pesan untuk aktivis yang ada di kekuasaan. Jadi aktivis itu kenapa disebut aktivis? Karena dia aktif membela kepentingan orang banyak. Begitu dia masuk kekuasaan tidak dilarangan. Ya, teman-teman yang ada di istana sekarang itu boleh. Itu kan rational choice. Tetapi ketika dia mengklaim sebagai aktivis, lalu kemudian masuk dalam kekuasaan, dia tidak lagi berpihak pada kepentingan orang banyak, itu dipertanyakan aktivismenya. Maka ketika menjadi aktivis, masuk kekuasaan, ya tetap jalannya sama. Cuman beda area kan dengan saya. Saya di kampus, teman di penguasa, ya jadikan itu sebagai instrumen untuk memenuhi keinginan rakyat. Jadi kalau masuk kekuasaan, dia menjadi instrumen untuk memusuhi rakyat, ya salah. Itu gagal aktivisnya itu. Nah, nggak jelas itu. Ini pertanyaan terakhir ini, Kang Ubed ya. Ya, karena sebagai aktivis 98 ya mungkin kalau yang baca pasti tahu ya bahwa aktivis 98 banyak kan tokoh-tokoh aktivis itu yang kemudian menjadi misalnya elit politik di partai politik ya, menduduki jabatan tinggi lah di partai politik begitu ya, jadi ketua apa begitu, atau masuk di kekuasaan tadi dan lain sebagainya. Nah, ini apa alasan Kang Ubed kok tidak terjun ke partai politik, tidak juga masuk kekuasaan, bahkan memilih hanya, nggak apa-apa ya pakai hanya, ya, hanya menjadi dosen. Boleh. Gitu. Kan kemudian kita melihat keterhormatan seseorang itu bukan dilihat dari posisi, tapi dia dilihat dari seberapa besar dia memberi manfaat bagi orang banyak. Kalau saya diajarkan oleh kiai saya nahdiin ya, banyak kiai saya di kampung, dan kiai ini sangat tawadu orangnya. Dia bilang, termasuk ayah saya juga, teman ayah saya soalnya. Dia bilang, kamu kelak jangan berpikir soal kekuasaan dan harta, tapi berpikirlah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Lalu keluarkanlah hadis Rasulullah itu, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang banyak. Jadi sebetulnya ada spiritualitas di dalam diri saya yang mungkin ini cara saya untuk mendapatkan pahala besar. Kira-kira itulah. Jadi antara faktor spiritualitas berpadu dengan intelektualitas menggerakkan saya untuk melakukan ini. Tapi bukan berarti yang di partai politik atau di kekuasaan itu tidak terhormat ya, hanya saja. Maksud saya bisa saja sama terhormatnya gitu loh, antara yang memiliki jalan intelektual maupun dengan jalan kekuasaan. Sebetulnya ini bisa menjadi pintu sebetulnya, karena kekuasaan itu dia harus bekerja berbasis ilmu pengetahuan. Makanya ada diksi yang from knowledge to policy. Itu negara-negara maju dia bekerja karena basisnya ilmu pengetahuan. Penguasa, pemerintah nggak boleh anti intelektual, nggak boleh anti intelektualisme kan. Kritik itu sesungguhnya, itu kalau mengerti, mungkin bahasa yang lebih pas, kalau memahami, bukan kalau mengerti ya. Kalau memahami bahwa untuk menjadi sebuah negara maju itu membutuhkan orang-orang yang berbeda pandangan,
itu sebetulnya Indonesia akan mengalami lompatan yang luar biasa. Karena ada pikiran-pikiran yang lebih jernih, itu yang mungkin hadir dari mereka yang menjauh dari kekuasaan. Tapi mereka yang mendekat dengan kekuasaan seringkali tertutupi oleh kabut yang sangat tebal, sehingga dia tidak lagi mampu melihat gajah di depan matanya. Ini kan sesuatu yang penting. Dan kita lihat banyak negara-negara maju, dia maju karena dia mendengarkan orang-orang yang memang berpikiran jernih. Nah, kalau negara memusuhi orang berpikiran jernih, ya kita akan stagnan. Kita kan tidak akan Ya, pernah akan tidak jadi kemajuan. jernih selamanya. Iya kan. Ya, Karena banyak yang berputar-putar di satu kolam. akhirnya keruh kolamnya. Nggak keruh. Ini luar biasa ya, kita berbincang dengan Kang Ubed ini, mungkin banyak yang menanyakan tentang siapa sih sebenarnya Kang Ubed ini, kok berani-beraninya begitu ya. Tidak-tidaknya tadi kita sudah ngobrol, sudah mungkin ada yang meragukan akademisinya, sudah kita lihat tadi kita berbincang, mudah-mudahan ini juga memberi manfaat juga bagi kita, setidak-tidaknya tadi mengajarkan kita agar tetap ingat agar intelektual dan integritas kita ya. Semoga kita tidak pernah menjualnya begitu ya, untuk apapun dan siapapun begitu ya, tetap memegang integriti begitu. Mungkin itu yang bisa. Baik, betul. Ya betul. Dan terus berjuang ini Kang Ubed, yang pasti ini bukan tuduhan begitu ya, jadi hanya mempertanyakan, dan yang dipertanyakan itu memang patut dipertanyakan karena terlihat mencurigakan ya. Jadi ini bukan pencemaran nama baik ya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, wajar lah orang bertanya, masa nggak boleh nanya? Iya, betul. Saya kira itu. Iya. Makasih ini Kang Ubed, makasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Realita TV, dan juga ada YouTube channel saya satu lagi ya, Jabat Jiwa TV, yang membahas soal psikologi dan keagamaan begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.